Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Berdirinya Majapahit. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Majapahit adalah kerajaan yang terakhir dan sekaligus yang terbesar di antara kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Didahului oleh kerajaan Sriwijaya yang beribu kotakan Palembang di Pulau Sumatera. Kerajaan ini dirintis oleh Raden Wijaya yang merupakan keturunan keempat dari Ken Arok dan Ken Dedes. Sebelum kerajaan Majapahit lahir, telah berdiri terlebih dahulu pada tahun 1222 Masehi, kerajaan Singosari yang pendirinya adalah Ken Arok yang berpusat di Malang, Tumapel. Lambang Kerajaan Majapahit. Penelusuran terhadap lahirnya kerajaan Majapahit tidak terlepas dari keberadaan kerajaan Singosari Tumapel. Begitupun, kalau kita menelusuri awal bersatunya Nusantara, tidak bisa terlepas dari kiprah Majapahit. Artinya keberadaan Singosari, Majapahit, dan Nusantara adalah sesuatu yang bersifat integral dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Majapahit memanglah hanya satu di antara banyak kerajaan yang pernah berkembang di dalam tubuh bangsa persatuan yang kini disebut Indonesia. Walaupun demikian, sejarahnya patut disimak dengan cermat karena kelebihannya, cakupan teritorialnya yang paling ekstensif, durasinya yang cukup panjang, serta pencapaian-pencapaian budayanya yang cukup bermakna. Diawali dengan rintisan di masa Singhasari, yaitu masa pra-Majapahit yang mempunyai kesinambungan dinastik dengan masa Majapahit. Perluasan wilayah dilanjutkan dengan mencakup daerah-daerah yang lebih luas. Pada masa Singhasari, negara-negara yang disatukan di bawah koordinasi kewenangan Singhasari adalah Madura, Lamajang, Kadiri, Wurawan, Morono, Hering, dan Elwa, semua mengacu pada daerah-daerah di Pulau Jawa, Timur, dan Madura. Untuk lebih jelasnya, sebelum mengerti sejarah Majapahit, akan diuraikan terlebih dahulu sejarah berdirinya kerajaan Singhasari, yang merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Majapahit dimulai dari perintah dari Raja Singhasari, yaitu Kertanagara yang memerintahkan Raden Wijaya untuk menghalau serangan tentara Kadiri di desa Memeling. Raden Wijaya di desa Mameling berhasil menumpas musuh. Candi Waringin Lawang diperkirakan sebagai gapura Majapahit. Dengan puas tentara Singosari kembali menuju ibu kota, betapa terkejutnya mereka ketika sampai di perbatasan sorak-sorai tentara musuh yang telah berhasil merusak keraton Singhasari. Raja Sri Kertanegara gugur, kerajaan Singhasari berada di bawah kekuasaan Raja Jayakatwang dari Kadiri. Raden Wijaya berusaha menyelamatkan apa yang masih mungkin bisa diselamatkan. Mereka dengan gagah berani menyerbu ke dalam istana. Namun karena jumlah tentara Kediri yang begitu banyak, maka usaha tersebut tidak berhasil. Raden Wijaya kemudian dikepung oleh Patih Daha, Kebo Mundarang, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Raden Wijaya dengan pengikutnya Lembu Sora, Gajah Pagon, Medang Dangli, Malu Sawagal, Nambi, Banyak Kapuk, Kebo Kepetengan, Wirota Wiragati, dan Pamandana, lari melintasi sawah yang baru habis dibajak. Ketika hampir tertangkap oleh Patih Mundarang, Raden Wijaya memancal tanah bajakan sehingga jatuh di dada dan dahi Ki Patih. Raden Wijaya pun berhasil lolos dari kejaran musuh. Wilayah kekuasaan Majapahit. Setelah beristirahat sejenak, Raden Wijaya kemudian membagi-bagikan celana geringsing kepada pengikut-pengikutnya, tiap orang sehelai dan diperintahkan ngamuk. Pada waktu menjelang malam, ketika tentara Kediri sedang berpesta pora, Raden Wijaya dan para pengikutnya kembali lagi masuk ke dalam keraton Singhasari. Putri Kertanegara yang bungsu, yaitu Gayatri, ditawan oleh Muduh dan dibawa ke Kediri, sedangkan putri yang sulung yaitu Tribuaneswari berhasil diselamatkan oleh Raden Wijaya. Atas nasihat Lembu Sora, Raden Wijaya bersama putri dan para pengikutnya kemudian mundur keluar kota menuju arah utara,
karena tidak ada gunanya melanjutkan perang, yang pasti akan membawa kekalahan, karena jumlah tentara Kediri jauh lebih besar. Candi Kedaton. Reruntuhan Istana Majapahit, masih ada kira-kira 600 orang pengikut Raden Wijaya. Paginya ia bertemu lagi dengan musuh. Banyak prajurit yang putus asa dan meninggalkannya, hingga pengikutnya tinggal sedikit. Maka Wijaya bermaksud meneruskan perjalanan menuju ke Terung, untuk minta bantuan kepada Aku Terung, Wuru Agraja, yang diangkat sebagai Aku oleh mendiang Sri Kertanegara. Dengan harapan memperoleh bantuan untuk mengumpulkan orang di sebelah timur, dan timur Laut Terung. Maka pengikut Wijaya menjadi gembira, dan pada malam harinya, mereka berangkat ke barat melalui Kulawan, yang telah dijadikan benteng oleh musuh, di mana ia menjumpai musuh yang besar jumlahnya. Arca pertapa Hindu zaman Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dikejar oleh musuh, dan lari ke utara menuju Kembang Sri, Bangsri, di mana ia berjumpa lagi dengan musuh, hingga ia terpaksa bergegas mencebur ke Bengawan, dan menyeberanginya. Di sungai ini, banyak prajuritnya yang tewas terkena tumbak musuh. Banyak yang lari mencari hidup sendiri-sendiri. Sesampainya di seberang sungai, pengikut Wijaya tinggal 12 orang. Pada pagi hari rombongan Wijaya diketemukan oleh rakyat Kudadu. Di sana Raden Wijaya diterima dan dijamu ketua desa yang bernama Macan Kuping dengan kelapa muda dan nasi putih. Raden Wijaya sangat terharu atas sambutan tersebut. Gajah Pagon yang menderita luka cukup parah di pahanya, akhirnya ditinggal di Dusun Pandak, disembunyikan di tengah ladang. Raden Wijaya kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Madura, diantar sampai di daerah Rembang. Dalam Pararaton Dusun Pandak tidak disebut, yang disebut ialah datar. Lempengan tembaga yang terdapat di Gunung Butak, di daerah Mojokerto, yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, setelah menjadi Raja Majapahit terkenal dengan piagam Kudadu. Sebagai ungkapan terima kasih Raden Wijaya kepada ketua Dusun Kudadu, yang pernah menerimanya dengan ramah sebelum melanjutkan perjalanan ke Madura. Berkat pertolongan kepala desa Kudadu, rombongan Raden Wijaya dapat menyeberangi laut menuju Madura, untuk meminta perlindungan dari Arya Wiraraja, seorang bupati Singhasari, yang ditempatkan di daerah tersebut. Raden Wijaya tiba di Madura. Setibanya di Pulau Madura, Raden Wijaya dan pengikutnya segera menemui Arya Wiraraja. Sikap Arya Wiraraja sebagai Bupati Singhasari tidak berubah, meskipun tahu kerajaan Singhasari telah runtuh. Sambutan yang demikian membuat Raden Wijaya terharu, sehingga menjanjikan apabila berhasil mengembalikan kekuasaan yang telah direbut Jayakatwang, maka wilayah kerajaan setengahnya akan diberikan kepada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja sangat senang mendengar janji Raden Wijaya, dan akan berupaya mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya, untuk mewujudkan keinginan Raden Wijaya tersebut. Prajurit Majapahit, Arya Wiraraja juga memberi nasihat, agar Raden Wijaya menyerah, dan mengabdi kepada Prabu Jayakatwang di Kediri, dan selama tinggal di istana, Raden Wijaya diminta menyelidiki sampai di mana kekuatan tentara Kadiri. Setelah itu Raden Wijaya diminta mengajukan permohonan kepada Prabu Jayakatwang untuk membuka hutan dan tanah tandus di daerah Tarik, dan Arya Wiraraja akan mengirimkan orang-orang Madura untuk membantunya. Buah Maja. Konon, buah maja ditemukan pada saat Raden Wijaya diizinkan membuka hutan Tarik. Demikianlah Arya Wiraraja kemudian mengirimkan utusan ke Kadiri, untuk menyampaikan, bahwa Raden Wijaya menyerah, dan bermaksud untuk mengabdi kepada Prabu Jayakatwang. Permohonan tersebut disetujui oleh Prabu Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian berangkat ke Kadiri dengan diantar oleh Arya Wiraraja sampai di daerah Terung, dan Raden Wijaya kemudian dijemput oleh Patih Kadiri yaitu Sagara Winotan dan Yangkung Angilo di daerah Jumbiru. Adapun Tribuaneswari yang turut serta dalam perjalanan Raden Wijaya ke Madura dititipkan kepada Arya Wiraraja. Kedatangan Raden Wijaya dan para pengikutnya di Kadiri bertepatan dengan perayaan Hari Raya Galungan. Setelah cukup lama mengabdi di Kadiri, Raden Wijaya kemudian mengusulkan untuk membuka daerah Tarik, daerah Sidoarjo,
menjadi hutan perburuan bagi Prabu Jayakatwang yang suka berburu. Usul tersebut segera disetujui tanpa curiga. Daerah Tarik terletak di tepi Sungai Brantas, dekat Pelabuhan Canggu, yang sekarang terletak di sebelah timur Mojokerto. Raden Wijaya segera mengirim Wirondaya ke Sumenep, Madura, untuk melaporkan persetujuan tersebut kepada Bupati Madura, Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian mengerahkan orang Madura untuk membuka hutan Tarik. Dalam waktu singkat, hutan Tarik berhasil dibuka, dan orang Madura yang membantu pembukaan hutan tersebut kemudian menetap di daerah tersebut. Daerah tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Konon pada saat itu, seorang tentara yang haus mencoba memakan buah maja yang banyak terdapat pada tempat itu, dan menemukan bahwa ternyata rasanya pahit, sehingga daerah itu dinamai demikian. Wilwa artinya buah maja, Tikta artinya pahit. Setelah hutan Tarik berhasil dibuka, Raden Wijaya kemudian minta izin kepada Prabu Jayakatwang untuk menengok daerah tersebut. Prabu Jayakatwang mengizinkan, asal tidak lama tinggal di daerah tersebut. Demikianlah akhirnya, Raden Wijaya berangkat bersama pengiringnya pada hari Mertamasa. Pada hari ke-7, Raden Wijaya akhirnya sampai di daerah Tarik dan tinggal di pesanggrahan yang terbuat dari bambu yang dikelilingi kolam. Panji Wijayakrama memberikan uraian yang sangat jelas tentang keberadaan daerah Majapahit sebagai berikut. Kota yang dibangun menghadap ke sungai yang besar, yaitu Sungai Brantas yang mengalir dari Kediri sampai ke laut. Sungai kecil yang mengalir dari selatan, yaitu Kalimas, yang pada zaman tersebut disebut Kali Kancana. Perahu dagang hilir mudik, silih berganti, dikemudikan oleh orang Madura. Orang Madura mengalir tak putus-putusnya ke Majapahit. Mereka menetap di Majapahit bagian utara, yang dinamakan Wirasaba. Di sebelah tenggara kota adalah jembatan. Daerah yang dibuka, sebagian besar berupa sawah dan perkebunan yang ditanami bunga, pucang, pinang, kelapa dan pisang. Telah tersedia tahta dari batu putih, tempat duduk Raden Wijaya, yang dinamakan Wijil Pindo, yang artinya pintu kedua. Raden Wijaya pandai mengambil hati rakyat Majapahit yang baru saja menetap di daerah Tarik. Orang-orang dari Daha dan Tumapel kemudian banyak yang menetap di daerah Majapahit. Di desa ini Raden Wijaya kemudian memimpin dan menghimpun kekuatan, khususnya rakyat yang loyal terhadap mendiang Prabu Kertanegara, yang berasal dari daerah Daha dan Tumapel. Arya Wiraraja sendiri menyiapkan pasukannya di Madura, untuk membantu Raden Wijaya bila saatnya diperlukan. Rupanya ia pun kurang menyukai Raja Jayakatwang. Banyak kapuk dan mahisa pawagal yang diutus oleh Raden Wijaya ke Sumenep, Madura telah sampai. Semua pesan Raden Wijaya telah disampaikan kepada Arya Wiraraja. Ketika mereka akan kembali, putra Arya Wiraraja yang bertempat di Dusun Tanjung, di sebelah barat Madura, dikirim ke Majapahit, membawa pesan ayahnya, bahwa Arya Wiraraja belum bisa datang ke Majapahit, dan Arya Wiraraja akan secepatnya mengirim utusan ke Tiongkok, untuk minta bantuan tentara Tartar. Banyak kapuk dan mahisa pawagal, akhirnya pulang ke Majapahit, mengiringi Putri Tribuaneswari, dan putra Arya Wiraraja yaitu Ranggalawe. Nama Ranggalawe adalah pemberian Raden Wijaya kepada putra Arya Wiraraja tersebut, karena ketegasan tindak tanduknya pada saat pertama kali bertemu Raden Wijaya. Lawe artinya benang atau menang, karena dia diberikan wewenang untuk memerintah seluruh rakyat Madura, dan diberi pangkat Rangga. Keesokan harinya, Raden Wijaya bersama Ranggalawe, Ken Sora dan para ureda menteri lainnya, menyusun siasat untuk menyerang kerajaan Kediri. Namun sebelum penyerangan dilaksanakan, Ranggalawe minta izin pulang ke Madura, untuk mengambil kuda ayahnya, yang berasal dari daerah Bima, dan kuda-kuda lainnya, untuk tunggangan para panglima pasukan. Usul tersebut disetujui, akhirnya Ranggalawe pulang ke Madura. Raden Wijaya telah lama meninggalkan Kediri. Akhirnya pada bulan Waisaka, datang utusan dari Prabu Jayakatwang, yang bernama Sagara Winotan, yang meminta kepada Raden Wijaya, untuk balik ke Kediri, karena Prabu Jayakatwang
akan melaksanakan perburuan di daerah baru tersebut. Pada saat Sagara Winotan ada di Majapahit, datanglah Ranggalawe dengan kuda-kuda perangnya dari Madura. Kuda-kuda tersebut kemudian diturunkan dari atas kapal. Sagara Winotan terheran-heran melihatnya. Untuk menghindari kecurigaan dari utusan Kediri tersebut, Raden Wijaya kemudian menjelaskan bahwa kuda-kuda tersebut akan dipergunakan untuk persiapan berburu Prabu Jayakatwang. Sagara Winotan percaya akan maksud baik Raden Wijaya dan ingin segera melihat sepak terjang orang-orang Madura dalam melaksanakan perburuan. Namun perkataan Sagara Winotan tanpa disadari telah menyinggung hati Ranggalawe sehingga menyahut, "Apa bedanya tindak tanduk petani Madura dengan orang Daha? Segera engkau akan mengetahui kemampuan orang Madura." Raden Wijaya terkejut mendengar teriakan lantang Ranggalawe. Kalau hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi perselisihan di antara kedua orang tersebut, dan apa yang telah dirahasiakan selama ini akan terbongkar. Untuk menenangkan suasana, Ken Sora kemudian mengajak Ranggalawe untuk mengawasi penurunan kuda-kuda dari kapal. Sagara Winotan yang terkejut dengan teriakan Ranggalawe, segera menanyakan siapakah gerangan orang tersebut. Raden Wijaya menjelaskan bahwa orang tersebut adalah kemenakan Ken Sora dari Tanjung sebelah barat Madura. Ucapannya kasar karena dia adalah petani bentil, karena itu janganlah terlalu diambil hati. Segera Winota kemudian kembali ke Daha. Kuda yang dibawa oleh Ranggalawe dari Madura berjumlah 27 ekor, kemudian dibagikan kepada para pemimpin pasukan. Sagara Winotan telah kembali ke kerajaan Kediri, kemudian melaporkan ke hadapan Prabu Jayakatwang persiapan berburu yang telah dilakukan oleh Raden Wijaya tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maklumlah selama di daerah Tarik, Sagara Winotan hanya diterima di daerah Wirasaba dan tidak diberi kesempatan untuk melihat keadaan kota. Raden Wijaya sangat pintar untuk menerima tamunya sedemikian rupa, sehingga Sagara Winotan tidak mengetahui persiapan perang yang sedang direncanakan oleh Raden Wijaya. Arya Wiraraja telah bersiap-siap untuk berangkat ke Majapahit, diiringi bala tentaranya dari Madura. Kedatangannya dengan perahu sampai di Canggu, disambut oleh Raden Wijaya, dan ditempatkan di pesanggarahan yang telah dipersiapkan untuknya. Arya Wiraraja minta maaf kepada Raden Wijaya, karena telah mengambil keputusan tanpa persetujuan dari Raden Wijaya, yang menjanjikan 2 orang putri dari Tumapel, akan diserahkan kepada Kaisar Tartar, bila mampu menundukkan kerajaan Kediri, di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Kaisar Tartar berjanji, bahwa pasukan Tartar akan datang pada bulan Waisaka. Dalam menyusun siasat untuk menyerang kerajaan Kediri, Ranggalawe mengusulkan agar pasukan Majapahit dipecah menjadi 2, yaitu Arya Wiraraja memimpin pasukan yang bergerak melalui Jalan Raja lewat Linggasana. Raden Wijaya memimpin pasukan yang melalui Singhasari. Ranggalawe akan ikut dalam pasukan pimpinan Raden Wijaya. Kedua pasukan akan bertemu di daerah Barebek. Dalam Kidung Harsa Wijaya, Pupu 4, diuraikan tentang peperangan Majapahit dengan kerajaan Kediri. Ranggalawe berpendapat tidaklah mungkin terjadinya perang tanpa ada penyebabnya, karena hal tersebut akan menimbulkan tuduhan bahwa Raden Wijaya tidak tahu berterima kasih akan kebaikan Prabu Jayakatwang, yang telah menerima Raden Wijaya dan pengikutnya dengan baik, selama mengabdi di kerajaan Kediri. Oleh karena itu, Ranggalawe mengusulkan agar Raden Wijaya mengirimkan utusan ke Prabu Jayakatwang untuk meminta Putri Puspawati dan Gayatri, yaitu Putri Prabu Kertanagara, yang ditawan oleh kerajaan Kediri. Jika permintaan tersebut tidak dikabulkan, maka alasan tersebutlah yang akan dipakai dasar untuk menyerang kerajaan Kediri. Ken Sora, Gajah Pagon dan Lembu Peteng lebih cenderung untuk memberontak begitu saja, karena bukan tidak mungkin Prabu Jayakatwang akan meluluskan permintaan Raden Wijaya tersebut. Nambi mengusulkan agar tentara Majapahit berusaha memikat menteri-menteri kerajaan Daha, sehingga ikut membantu pemberontakan terhadap pemerintahan Prabu Jayakatwang. Usul tersebut ditolak oleh Podang, yang mendapat dukungan dari Panji Amarajaya, Jaran Waha, Kebo Bungalan dan Ranggalawe. Karena pendapat yang berbeda-beda tersebut,
Akhirnya, mereka semua minta pendapat dari Arya Wiraraja, karena telah terbukti Arya Wiraraja pandai memberi nasihat kepada Raden Wijaya. Arya Wiraraja memberi nasihat agar Raden Wijaya bersabar menunggu kedatangan pasukan dari Tartar sebulan lagi. Akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 1293, 20.000 pasukan Mongol mendarat di Jawa, di sebelah barat Canggu, dan langsung membuat benteng pertahanan di Lembah Janggala. Disebutkan bahwa utusan yang dikirim ke Jawa terdiri dari 3 orang pejabat tinggi kerajaan, yaitu Sipi, Ike Mese, dan Cao Hsing. Hanya Cao Hsing yang berdarah Cina, sedangkan 2 lainnya adalah orang Mongol. Mereka diberangkatkan dari Fukien membawa 20.000 pasukan dan 1.000 kapal. Kubilai Han membekali pasukan ini untuk pelayaran selama 1 tahun, serta biaya sebesar 40.000 batangan perak. Sipi dan Ike Mese mengumpulkan pasukan dari 3 provinsi, Fukien, Kiangsi, dan Hukuang. Sedangkan Cao Hsing bertanggung jawab untuk menyiapkan perbekalan dan kapal. Pasukan besar ini berangkat dari pelabuhan Cuancou dan tiba di Pulau Belitung sekitar bulan Januari tahun 1293. Di sini mereka mempersiapkan penyerangan ke Jawa selama lebih kurang 1 bulan. Kekuatan Satuan Tugas Ekspedisi Tartar. Untuk mendapatkan gambaran betapa besar kekuatan Satuan Tugas Ekspedisi Tartar ke Jawa, kami mencoba membuat analisa data yang disebut dalam buku W.P. Groenevet. Analisa ini juga untuk mendapatkan gambaran susunan dari satuan tugas ini. Armada tugas berkekuatan 1.000 kapal, dengan perbekalan cukup untuk 1 tahun. Gubernur Fukien diperintahkan oleh Kubilai Han untuk menghimpun pasukan berkekuatan 20.000 dari provinsi-provinsi Fukien, Kiangsi, dan Hukuang. 3 provinsi ini berada di Cina Selatan. Fukien berbatasan dengan Laut Selat Taiwan. Pasukan ini dikumpulkan di pelabuhan provinsi Fukien, bernama Cuancou dari mana armada diberangkatkan. Jadi pasukan yang dikumpulkan dari 3 provinsi adalah terdiri dari orang Cina. Sebagai pemimpin umum, ditunjuk Sipi dan Ike Mese, dan Cao Hsing sebagai pembantu-pembantunya. Dari namanya dapat diperkirakan, Sipi dan Ike Mese adalah berasal dari Mongolia, Tartar asli, sedang Cao Hsing adalah Cina. Pasukan Tartar yang menyerbu ke Eropa terkenal karena pasukan kudanya. Jadi dapat diperkirakan pasukan kavaleri yang ikut ke Jawa ini terdiri atas orang-orang Tartar. Selain dari 3 provinsi di atas disebut pula adanya beberapa kesatuan yang dikumpulkan di Qingyuan, sekarang Ningpo, di sebelah selatan Shanghai. Sipi dan Ike Mese lewat daratan dengan pasukan itu, berjalan dari sini menuju Cuancou, sedang Cao Hsing mengangkut perbekalan dengan kapal. Jadi diperkirakan pasukan yang berkumpul di Ningpo ini adalah kesatuan-kesatuan berkuda, kavaleri, yang disebut dalam laporan Sipi berkekuatan 5.000 orang, kiranya terdiri dari orang-orang Tartar. Maka dapat diperkirakan, ekspedisi yang berkekuatan 20.000 orang ini terbagi dalam infanteri 15.000 orang. Dalam kronik Cina, itu tidak disebut berapa besar jumlah awak kapal yang 1.000 buah itu. Kalau tiap kapal berawak kapal 10 orang, maka seluruhnya akan berjumlah 10.000 orang pelaut. Jadi seluruh ekspedisi ini berkekuatan 1.000 kapal, kira-kira 30.000 prajurit dan 5.000 kuda. Sesampainya di Tuban, ekspedisi tersebut, 1/2 dari kekuatan tempur didaratkan di sini, dan menuju Pacekan lewat darat. Bagian yang lewat darat ini, dipimpin oleh Cao Hsing, terdiri atas kavaleri dan infanteri, sedang seorang Commander of Ten Thousand Pangleksa memimpin pasukan pelopor. Sipi, dengan 1/2 bagian lainnya, menuju ujung Galuh lewat laut, membawa perbekalan armada dipimpin oleh Ike Mese. Kiranya bagian yang dengan kapal ini, adalah kesatuan-kesatuan bantuan dan senjata bantuan, kesatuan perbekalan dan kesatuan senjata berat, pelempar peluru, batu. Mengingat keadaan medan di Jawa, diperkirakan banyak terdiri dari rawa-rawa, maka senjata berat ini akan selalu disiapkan di kapal saja. Bagian terbesar dari ekspedisi ini adalah kesatuan infanteri.
maka dapat diperkirakan, seluruh kekuatan ekspedisi terbagi atas kesatuan kavaleri 5.000 orang, kesatuan infanteri kira-kira 10.000 orang, dan kesatuan bantuan kira-kira 5.000 orang, yang dapat dipakai sebagai bantuan cadangan. Perjalanan menuju Pulau Belitung yang memakan waktu beberapa minggu, melemahkan bala tentara Mongol, karena harus melewati laut dengan ombak yang cukup besar. Banyak prajurit yang sakit karena tidak terbiasa melakukan pelayaran. Di Belitung mereka menebang pohon dan membuat perahu, boats, berukuran lebih kecil untuk masuk ke sungai-sungai di Jawa yang sempit, sambil memperbaiki kapal-kapal mereka yang telah berlayar mengarungi laut cukup jauh. Penyerangan kerajaan Kadiri, pada bulan kedua tahun itu, Ike Mese bersama pejabat yang menangani wilayah Jawa, dan 500 orang menggunakan 10 kapal berangkat menuju ke Jawa, untuk membuka jalan bagi bala tentara Mongol, yang dipimpin oleh Sihpi. Ketika berada di Tuban mereka mendengar bahwa Raja Kartanagara telah tewas dibunuh oleh Jayakatwang, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Singhasari. Oleh karena perintah Kubilai Han, adalah menundukkan Jawa dan memaksa Raja Singhasari, siapapun orangnya, untuk mengakui kekuasaan bangsa Mongol, maka rencana menjatuhkan Jawa tetap dilaksanakan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan lainnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.